membela agama, membela budaya, pikiran manusia. Mereka sendiri juga tidak sama ketika menafsirkan Al-Quran, tidak sama. Ini bilang halal, ini haram, ini makruh, gimana? Akhirnya sama berdasarkan pikiran masing-masing. Apapun yang dihasilkan oleh pikiran manusia, ini agama atau budaya. Maka budaya ketika berbeda ya wajar dong, namanya budaya, ya kan? Nah ini masalah kan berkaitan dengan order dari sang penguasa. Fikih itu adalah industri yang dibuat sang penguasa sesuai permintaan sang penguasa sampai sekarang. Nih duitnya, bilang haram ya, haram. Gimana hukumnya? Maunya gimana? Haram ada, halal ada, sunnah ada. Nanti gimana? Ya gampang, dalil datang nyari aja gampang. Nah, sampai sekarang terjadi di wilayah hukum itu seperti itu. Iya kan? Nah, sehingga saya tidak mengatakan ini kecerobohan, tapi mungkin juga itu satu konspirasi juga. Sehingga kita terjebak, peradaban Islam ini dilihat oleh orang luar ya, adalah satu peradaban yang sangat kejam dan bertentangan dengan kemanusiaan. Iya. Orang mencuri dipotong tangannya, murtad dibunuh, tidak salat dibunuh, tidak puasa dibunuh, tidak zakat dibunuh, zindik dibunuh, zina dibunuh, habislah. Karena itu sesuai dengan mencanakkan kekuasaannya. Paham begini? Anda masuk akal nggak orang tidak sholat dibunuh? Tapi di kitabnya ada kok. Pernah baca nggak? Pernah baca nggak? Ada kan? Orang Nasrani, Assalamualaikum, nggak boleh dijawab, buang muka. Ini ajaran mana dong? Assalamualaikum, buang muka. Bayangkan, kalau Kang Latif, Assalamualaikum, oh ya. Apa begitu kita diajarkan? Enggak mungkin dong. Al-Quran jelas wa idza huyitum bi tahiyatin fahayu laha bi ahsana aw rudduha bi misliha, minimal ya sama. Kalau bisa lebih bagus lagi dong. Itu Al-Quran begitu kok. Kok kenapa? Masa orang sana bilang sampurasun, jawabnya campur racun. Alaikasam kan gitu. Ini siapa yang bikin ini? Tanggung jawab dong. Nah kita kan ditertawakan orang jadinya. Kemudian juga ketika kita satu korek keputusan fikih nggak jelas, yuk mau dikorek, kita mapping bagaimana mereka itu menetapkan suatu putusan sehingga 1400 tahun lamanya umat Islam dipenggali, dipotongi tangannya begini dan menjadi korban pembunuhan berdasarkan perintah Tuhan. Sok yang mana? Saya nggak yakin ya. Boleh nggak saya nggak yakin bahwa Allah mengizinkan tangan orang dipotong? Dia akan qat'iyud dilalah, dilalahnya pasti. Mana as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydihum. Saya mau bicara dulu. As-sariqu, pencuri. As-sariqatu, pencuri perempuan. As-sariqu, pencuri laki-laki. Maksudnya apa as-sariq itu? Apakah orang yang mencuri, apakah copet? Kalau orang itu mencuri, itu saroko. Kalau yang profesinya mencuri, namanya as-sariq. Kalau mencuri sekali, itu namanya saroko.
Kalau profesinya mencuri, asarik sebagai kata sifat. Isim fa'il itu yufidu ala ad-dawa, as-subut wad-dawa. Syajaratun aliyatun itu udah tinggi permanen. Tapi kalau ta'lu itu terus berkembang. Nah, ketika mencuri dalam Al-Quran, kalau orang itu mencuri bukan sarek, ya saroko saja sih. Di dalam Yusuf sudah dikatakan irja'u ila abikum wa qulu ya abana inna ibnaka qad saraka, bukan sarek. Bukan inna ibnaka sarikun, ibnaka saraka. Satu. Mereka menetapkan saja. Jadi yang dipotong tangannya itu orang yang mencuri atau pencuri. Pencuri. Profesinya sebagai pencuri. Maling. Satu. Itu dengan jelas. Kemudian fakta'u. Maksudnya apa? Dipotong atau diputus? Bukan dipotong, bukan. Bukan bataka, bukan bataro. Koto'a bukan itu. Iya, tidak mesti kota itu mesti potong. Wa tuqatti'una al-arham. Apa dipotong rahim, dipotong rahimnya. Kemudian qatti'ut tariq. Ya, wa taqta'una sabila. Apa jalannya ditunggal gitu, potong. Enggak, artinya dilarang masuk. Udah paham? Kata itu apa? Wa qutiya dabirul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Wa qutiya dabirul qaumil ladzina zalamu. Apa dipotong orang yang zalim itu? Tangannya? Enggak.